Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Hairul Anwar, mahasiswa peminatan promosi kesehatan dan ilmu perilaku, jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Al-Azhar Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi terkait apa saja sih perilaku beresiko terhadap kesehatan. Nah, sebelum kita melangkah terlebih jauh, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu epidemiologi perilaku. Jadi, teman-teman semuanya, epidemiologi perilaku adalah ilmu yang mempelajari faktor perilaku, gaya hidup atau lifestyle yang berhubungan dengan faktor perilaku dan penerapan pengetahuan untuk mengembangkan intervensi yang efektif untuk mengubah perilaku. Perilaku, apa sih itu perilaku? Jadi, perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap rangsangan dari luar atau biasa disebut dengan stimulus. Perilaku terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme dan kemudian organisme tersebut merespon. Langsung saja saya akan membahas inti dari topik ini, yaitu perilaku berisiko terhadap kesehatan, di mana kita ketahui bahwa perilaku kesehatan merupakan keadaan diri seseorang dalam keadaan sesuatu seperti bertindak, bersikap, berpikir, dan memberikan umpan balik atau respon pada sesuatu hal yang memelihara dan meningkatkan kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas perilaku berisiko dalam mengkonsumsi minuman keras pada remaja. Perlu kita ketahui bahwa bahaya meminum minuman keras bagi kesehatan sudah pasti sangat sering diberitakan. Bila dikonsumsi secara berlebihan dan dalam jangka panjang dengan minuman keras bisa merusak organ tubuh dan menyebabkan kecanduan. Bahkan tidak jarang juga terjadi keracunan alkohol yang bisa berakibat fatal. Jadi kali ini saya akan memberikan informasi apa saja sih penyakit yang dapat ditimbulkan akibat mengkonsumsi minuman keras. Yang pertama, ada perlemakan hati. Jadi perlemakan hati ini adalah penumpukan lemak pada hati yang disebabkan oleh konsumsi minuman beralkohol dalam jumlah banyak atau terlalu sering. Yang kedua, hepatitis. Hepatitis lebih serius dari perlemakan hati. Saat liver sudah dipenuhi lemak dan dikonsumsi minuman beralkohol tidak dihentikan, dapat terjadi peradangan pada organ tersebut. Kondisi ini disebut dengan hepatitis. Yang ketiga, ada penyakit sirosis. Jadi, penyakit sirosis ini adalah penyakit yang terjadi ketika organ hati sudah rusak parah dan mengeras karena dipenuhi jaringan parut. Ketika liver mengalami sirosis, fungsi hati pun akan terganggu. Yang keempat, kanker. Kanker dengan mengkonsumsi minuman keras dalam jangka panjang dapat menyebabkan berbagai jenis kanker, terutama kanker hati. Selain kanker hati, minuman beralkohol juga meningkatkan risiko terjadinya kanker payudara, kanker usus, kanker mulut, kanker pankreas. Yang kelima, ada anemia. Jadi anemia merupakan kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah. Saat terlalu banyak mengkonsumsi minuman keras, Anda akan merasa kenyang sehingga kerap melewatkan waktu makan. Yang keenam, ada gangguan sistem pencernaan. Bahaya minuman beralkohol lainnya adalah dapat menyebabkan gangguan sistem pencernaan, seperti tukak lambung dan pankreatitis. Orang yang terlalu sering mengkonsumsi minuman beralkohol juga rentan mengalami kekurangan gizi, karena saluran cerna tidak bisa dicerna dan menyerap nutrisi lebih baik. Selain berbagai penyakit yang telah saya sebutkan, bahaya minuman beralkohol juga bisa meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung, diabetes, stroke, demia, disfusi ereksi, osteoporosis, susah tidur atau insomnia, bahkan gangguan mental seperti depresi dan gangguan cemas. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhnya kebiasaan meminum minuman alkohol di kalangan remaja? Yang pertama adalah rasa ingin tahu. Motif ingin tahu bahwa remaja selalu mempunyai sifat selalu ingin tahu segala sesuatu yang belum atau kurang diketahui dampak negatifnya. Misalkan saja ingin tahu bahwa bagaimana rasa minum minuman keras. Yang kedua, ikut-ikutan dengan teman.
Faktor ini masih berkaitan erat dengan faktor sebelumnya, yaitu jika seseorang anak yang ingin mencoba juga karena faktor ikut-ikutan, ancaman dari teman dan bujukan dari teman. Yang ketiga, lingkungan pergaulan. Anak yang tinggal dan bergaul di lingkungan yang salah juga sangat berpengaruh, sehingga anak yang mengkonsumsi minuman keras karena dengan bergaul dengan yang sering mengkonsumsi minuman keras. Yang keempat, lingkungan keluarga. Faktor ini masih berkaitan erat dengan faktor sebelumnya, yaitu apabila seseorang anak kurang mendapatkan perhatian dan bimbingan dari orang tua, secara tidak langsung anak akan lebih dekat dengan pergaulannya. Yang kelima adalah penjualan secara bebas. Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri yaitu dengan adanya tempat-tempat yang menyediakan atau menjual minuman keras seperti restoran, bar, diskotik, kios-kios, dan karaoke yang terletak di sekitar pemukiman masyarakat, maka secara langsung maupun tidak langsung dengan sendirinya orang dewasa maupun remaja dapat membelinya. Nah, adapun ciri-ciri yang mempunyai kebiasaan meminum minuman beralkohol yaitu yang pertama, secara fisik mempunyai mata merah, wajah merah, dan kebanyakan berbadan kurus. Yang kedua, secara psikis yaitu malas, labil, agresif, pelupa, sering mengantuk, cepat lemas jika minum minuman beralkohol, dan kurang peduli terhadap penampilan, serta mempunyai perlakuan sosial yang kurang berkomunikasi dengan lingkungannya. Nah, lantas bagaimana sih cara menangani kecanduan minuman beralkohol pada remaja? Pertama, yaitu mengubah gaya hidup. Terapkan pola hidup sehat dan carilah aktivitas yang bisa mengalihkan keinginan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol, seperti melakukan hobi, berolahraga, ikut kegiatan sosial, atau berkumpul bersama keluarga. Yang kedua, hindari pemicu yang membuat Anda ingin melakukan minum beralkohol. Misalkan saja kegiatan, tempat, atau orang-orang tertentu. Cobalah untuk menghindari dengan mengubah kebiasaan kehidupan sosial Anda. Berlatihlah mengatakan tidak pada minuman keras dalam situasi apapun dan kapanpun. Salam preventif. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.